Setelah mewacanakan amnesti bagi koruptor, kini muncul gagasan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas tentang denda damai. Apakah denda damai bisa diterapkan untuk kasus tindak pidana korupsi? Apa implikasinya jika ini diterapkan? Kita bahas bersama anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hasbiallah Ilyas dan pegiat anti korupsi dari Pukat UGM Zainur Rahman. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Ya, saya ke Pak Hasbi dulu nih. Pak Hasbi, denda damai ini sebenarnya apa sih? Kan kita belum awam lah ya, belum paham betul dengan denda damai ini. Bisa nggak diterapkan untuk tindak pidana korupsi? Katanya konon ngambil dari Undang-Undang Kejaksaan, apa betul? Terima kasih Mas. Ya. Selamat sore semua. Nah menurut saya apa yang diungkapkan oleh Pak Prabowo ini, Presiden kita, adalah bentuk keprihatinan bahwa korupsi di Indonesia ini sudah benar-benar menjadi kejahatan yang sangat luar biasa. Ya, extraordinary crime. Saya meyakini bahwa bukan berarti dari ungkapan Pak Prabowo itu bahwa diampuni, setelah diampuni tidak ada proses hukum. Ya, tidak mungkin seperti itu. Saya meyakini bahwa ini ungkapan dari keprihatinan seorang presiden, yaitu Pak Prabowo. Nah, dalam artian bagaimana korupsi ini karena bentuk keprihatinan. Kalau kita lihat menurut undang-undang tahun 2020 memang ini menyalahi undang-undang. Tapi saya meyakini ini proses, pasti akan ada proses. Tidak mungkin seorang presiden kan tidak mungkin berbicara secara detail. Seorang menteri, gitu. Tapi kalau bicara soal denda damai yang katanya dari Undang-Undang Kejaksaan, tadi juga dari Kejaksaan Agung mengatakan bahwa kewenangan Undang-Undang Kejaksaan ini tidak pada ranah kerugian negara, tapi tindak pidana perekonomian. Nah, ini sudah dikaji betul belum dengan DPR, pemerintah ini, dari Menteri Hukum? Memang belum dikaji soal ini oleh DPR. Yang saya tahu, pengetahuan saya ini soal kepabeanan, soal ya itu dia. Ya bukan soal korupsi. Betul. Korupsi dengan jelas yaitu di pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tindak pidana korupsi tegas disebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Ya. Itu nanti. Nah, itu makanya dia. itu yang nanti akan kita lihat di DPR ini bagaimana solusinya. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kan seperti itu. Ini berarti masih di dalam pembahasan ya, belum putus begitu ya? Masih dalam pembahasan. Kalau menurut saya pas pembahasan ini keprihatinan dari kolbu yang paling dalam dari Pak Prabowo, bagaimana uang negara ini kembali. Makanya dari awal saya selalu mengatakan di rapat komisi, setiap rapat komisi dengan KPK, dengan Kapolri, lalu saya pencegahan ini harus diutamakan. Pencegahan harus diutamakan, harus menjadi primadona untuk penanganan korupsi. Meskipun kalau misinya untuk recovery aset kan misalnya bisa mengoptimalkan undang-undang perampasan aset yang saat ini juga masih mandek kayaknya nih DPR ya, Pak Hasbi. Belum, karena kita kebetulan lagi reses, nanti kita lihat setelah baik. bulan Januari. Saya ke Mas Roman. Mas Roman, gimana nih? Undang-undang Kejaksaan katanya dipakai untuk denda damai ini yang kemarin sebelumnya diminta untuk ada amnesti, abolisi dan grasi untuk para koruptor. Sekarang muncul lagi denda damai yang ngambilnya dari Undang-Undang Kejaksaan. Sudah pas apa belum? Ya, kalau kita dengarkan dari awal Presiden Prabowo menyampaikan akan memberi ampunan kepada koruptor selama bersedia untuk mengembalikan hasil kejahatannya, kita bertanya-tanya akan menggunakan mekanisme apa, karena itu dilarang oleh pasal 4 Undang-Undang Nomor 3199 Junto 20 2001. Kemudian itu diperjelas oleh Menko Yusril dengan mengatakan Presiden punya hak secara prerogatif yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu memberikan amnesti dan abolisi. Kemudian ada reaksi keras dari masyarakat, termasuk dari kami. Kami sampaikan bahwa amnesti dan abolisi itu seharusnya tidak mudah diobral, harusnya dikeluarkan khusus untuk agenda-agenda penting seperti menyatukan bangsa pasca misalnya konflik internal. Kalau dalam sejarahnya itu diberikan kepada eksponen GAM atau Fretilin dan lain-lain para tahanan politik. Nah, kemudian muncul lagi dari Menkum, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kita bukan pakai amnesti abolisi, tapi pakai denda damai, pakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan. Di sana ada
penghentian perkara di luar pengadilan selama yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut bersedia membayar denda sesuai dengan persetujuan dengan Jaksa Agung. Nah, tetapi kan kita lihat di dalam undang-undang ini ketentuan denda damai itu hanya bisa diberlakukan khusus untuk jenis-jenis tindak pidana ekonomi yang dilimitasi, antara lain tindak pidana perpajakan, kepabeanan, atau tindak pidana ekonomi lainnya yang ini tidak termasuk tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita dengar dari awal pernyataan Presiden Prabowo, pernyataan Menko Yusril, kemudian pernyataan Menkum Supratman Andi Aktas, tidak ada satu arah dan tidak ada soliditas. Artinya ini memang ide yang tidak disampaikan berdasarkan hasil kajian yang utuh, yang berdasar dengan hasil kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kami sangat menyayangkan ketika di internal pemerintah sendiri belum solid tetapi menyampaikannya kepada publik. Sekali lagi, ini sebenarnya adalah tujuan yang mulia dari Presiden Prabowo untuk aset recovery. Mungkin karena sekarang pemerintah butuh ya Mas Radia, butuh pendanaan yang besar untuk program-program prioritas pemerintah begitu ya. Tetapi caranya menurut kami tidak tepat. Tidak tepat kalau mau memberikan pengampunan karena melanggar pasal 4, tidak tepat memberikan amnesti dan abolisi karena terlalu cemen begitu ya kalau untuk koruptor, atau juga tidak tepat menggunakan denda damai atau, karena tidak Mas Rohman begini, atau jangan-jangan ini munculnya wacana denda damai ini sekaligus untuk membenarkan atau pembenaran adanya ide abolisi, amnesti dan gerasi untuk koruptor tadi. Apa Anda punya analisa lain atau Anda mengamini pernyataan saya ini? Ini nanti lama-kelamaan kesesatannya semakin jauh nih gitu ya. Jadi kami berikan saran gitu ya, lebih baik pemerintah duduk bersama dulu. Lakukan pengkajian secara solid, ingin menggunakan jalur apa. Kemudian ditetapkan. Kalau memang butuh mengubah undang-undang, silakan ubah undang-undangnya. Saran kami, cara yang bisa ditempuh adalah kriminalisasi illicit enrichment, pengayaan secara tidak wajar. Melalui apa? Perubahan Undang-Undang Nomor 3199 Junto 20 2001, yaitu para penyelenggara negara atau pihak lain yang punya kekayaan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya maka dirampas untuk negara. Itu adalah jalan yang dijamin di dalam United Nations Convention Against Corruption. Itu adalah jalan yang halal, yang itu pasti akan didukung oleh rakyat lebih permanen ke depan, sehingga mencegah misalnya kasus-kasus seperti misalnya rekening gendut, atau ada penyelenggara negara yang gaya hidupnya glamor jauh melebihi penghasilan sahnya, daripada menggunakan jalan-jalan yang bisa juga dibaca keliru seakan-akan ini lembek terhadap koruptor, seperti misalnya melalui amnesti abolisi apalagi denda damai ini, Mas Radi. Ya baik, saya ke Pak Hasbi lagi. Pak Hasbi, Anda ini kan wakil rakyat begitu ya, yang duduk di Senayan, representasi publik juga. Nah, sejauh ini desakan publik itu lebih menginginkan bahwa daripada memunculkan isu denda damai, abolisi, amnesti, gerasi untuk para koruptor ini, ya lebih baik optimalkan sajalah undang-undang perampasan aset. Kenapa sih susah banget diselesaikan gitu kira-kira? Jawaban Anda bagaimana soal ini? Begini Mas, ini bukan soal susah atau tidak susahnya. Dewan itu yang dibahas undang-undang bukan hanya soal perampasan aset. Kita banyak undang-undang yang mesti kita bahas, bahkan ratusan undang-undang yang kita bahas. Nah, kita ini baru masuk 1 bulan, baru dari bulan Oktober, sekarang baru 2 bulan. Awal saya masuk pembahasan baru sampai kemarin di DKJ. Saya yakin, aku yakin, insya Allah itu Dewan akan membahas tentang perampasan aset ini. Jadi saya yakin apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu juga niatan baik, niatan baik supaya bagaimana uang negara ini dikembalikan kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa pakai, karena negara kita, ekonomi negara kita memang sangat membutuhkan hari-hari saat ini. Ya, karena harapannya ada di Anda sebagai wakil rakyat juga yang punya akses ke pemerintah. Hei pemerintah, kan bisa diberitahu begitu. Ini publik menginginkan bahwa daripada sibuk mencari mencari solusi untuk mengembalikan recovery aset ini melalui denda damai atau segala macam yang itu
menurut publik ya, saya tidak bilang ini kata saya, tapi menurut publik termasuk Pak Mahfud juga sebagai mantan Menko Polhukam bilang begitu beberapa waktu yang lalu, bahwa ini sedikit mencederai misi pemberantasan korupsi lah begitu, atau mungkin agak mencederai juga ini misi pemberantasan korupsi. Jadi ya itu RUU perampasan aset lah yang harusnya dioptimalkan begitu Pak Hasbi. Mungkin yang disampaikan oleh Pak Prabowo saya rasa tidak mencederai ya. Pak Prabowo ini dalam rangka mencari solusi bagaimana uang negara yang sudah diambil atau sudah dikorupsi oleh para koruptor itu kembali. Ini ingin bekerja lebih cepat. Saya rasa ini bentuk, saya ulangi lagi, ini bentuk keprihatinan dari seorang presiden. Menurut saya seperti itu. Tidak ada yang luar biasa. Ya, tapi sekarang memang mungkin belum bisa diterapkan begitu. Tapi kan dalam dalam track recordnya sebenarnya DPR sebagai penyusun undang-undang juga jago lah ya untuk ngutak-ngutik aturan sebenarnya ya. Kalau memang bisa diselipkan aturan turunan soal perampasan aset, alangkah lebih baik begitu Pak Hasbi. Ya, kita lihat nanti kalau soal perampasan aset kan bukan hanya fraksi PKB, ini harus ada kesepakatan semua fraksi yang ada di DPR. Oke. Saya ke Mas Rohman juga nih, soal perampasan aset balik lagi, karena misinya kan recovery aset ya, yang sangat relevan adalah undang-undang perampasan aset. Sejauh ini ya kata tadi Pak Hasbiala tadi mengatakan bahwa sekarang ya bisa saja disisipkan begitu, tapi ya jalannya belum ada menuju ke sana dan kita masih akan cari. Sejauh ini Anda melihat pembahasan RUU perampasan aset, bagaimana perjalanannya? Ya, sebenarnya RUU perampasan aset itu hanya satu dari sekian banyak kebutuhan undang-undang yang dapat mendukung secara efektif pemberantasan korupsi. Undang-undang perampasan aset nanti kalau disahkan itu punya limitasi, punya batasan-batasan untuk bisa diberlakukan. Biasanya karena ini bersifat non-conviction based, itu hanya bisa diberlakukan ketika tersangka terdakwanya itu melarikan diri, meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya. Maka selain undang-undang perampasan aset, kriminalisasi illicit enrichment itu perlu dilakukan melalui undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, jadi menurut saya RUU perampasan aset sangat penting. Revisi undang-undang tipikor memasukkan illicit enrichment itu juga penting. Jadi ada di dua tempat itu, Mas Radi. Illicit enrichment dikriminalisasi di dua RUU itu tadi gitu ya. Nah, sejauh ini kita belum melihat adanya pergerakan yang signifikan di DPR. Ini bola kan sudah pernah ditendang dari Pak Jokowi gitu ya. Surpresnya sudah dikirim, tetapi di DPR masih mandek. Harapan kami selama periode DPR 2024-2029, dua undang-undang yang penting ini, syukur-syukur bisa ditambah satu lagi dengan RUU pembatasan transaksi uang kartal, itu bisa disahkan. Saya pikir 1 tahun misalnya bisa mengesahkan satu undang-undang yang dapat mendukung pemberantasan korupsi secara efektif, ini akan mendongkrak ya indeks persepsi korupsi, akan mendorong bagaimana aparat penegak hukum dapat secara efektif melakukan pemberantasan korupsi, dan ini juga bisa menimbulkan efek gentar Pak Hasbi, karena para penyelenggara negara maupun pihak lainnya itu tidak akan sembarangan begitu ya menumpuk harta ketika harta itu tidak dapat dijelaskan asal usulnya, karena percuma nanti akan disita untuk negara kalau harta itu tidak dapat dijelaskan berasal dari perolehan yang sah. Jadi menurut saya pencegahan itu salah satunya juga bisa melalui disahkannya undang-undang perampasan aset maupun undang-undang tindak pidana korupsi yang mengkriminalisasi pengayaan secara tidak wajar itu. Mas Radi. Ya, begitu memang saat ini yang dibutuhkan ya alih-alih untuk mendapatkan recovery aset, undang-undang perampasan aset lah yang paling relevan. Ditambah tadi dari Mas Rohman tambahannya adalah pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi ya. Saat ini yang perlu juga dikedepankan untuk pembahasan revisi undang-undang tindak pidana korupsi. Ya, saat ini misinya memang untuk recovery, mungkin pemerintah membutuhkan anggaran cash begitu yang cash keras begitu ya, sehingga ada pemasukan untuk pemerintah. Tapi ya itu tadi, kalau kritik Mas Rohman, melalui cara-cara yang lebih elegan ini akan lebih dihormati juga baik oleh publik maupun juga oleh pihak-pihak yang berkait begitu ya. Baik, terima kasih anggota Komisi 3 DPR Pak Hasbiala dari fraksi PKB. Lalu juga Mas Zainur Rohman dari Pukat UGM telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak, sehat selalu, sampai ketemu lagi.